Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbati wa tibai bil khuludi fi daril baqa'i wa na'im. Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita bersama kitab Dalilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bayanu fi bayani kasrati turuqil khair. Qala Allah ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah man 'amila shalihan falinafsihi. Wa ammal ahaditsu katsiratun jiddan wa hiya ghairu munhasirah fa nadhkuru tarafan minha. Bab yang selanjutnya dibahas pada subuh hari ini disebutkan oleh Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dalam satu bab tentang babu bayani kasrati turqil khair, bab tentang banyaknya jalan untuk berbuat baik, jalan mengerjakan ibadah, variasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu banyak. Qala Allah taala, ini di surah Al-Baqarah ayat 215, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Apapun yang kamu kerjakan dalam hal kebaikan, fa innallaha bihi 'alim. Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Di ayat lain, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apapun yang kamu kerjakan daripada kebaikan, ya'lamullah, Allah taala mengetahui. Maknanya mirip lah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Wah, ini yang halus benar tuh atom. Itu khairan yarah. Nah, dia akan melihat kebaikan tersebut di akhirat. Mengerjakan kebaikan, lalu kayaknya di akhirat kebaikan itu kelihatan, pahalanya itu kayak apa? Man amila salihan falinafsi. Siapa yang beramal soleh falinafsi, maka untuk dirinya. Sudah. Nah, adapun hadis-hadisnya ini ujar Imam Nawawi, fakasiratun jiddan, banyak sebujurannya, tidak terbatas, tapi kami, kata beliau, menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, hadis pertama. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Nah, ngaran Abu Dzar Al-Ghifari ini, ngaran sini adalah Jundub bin Junadah. Abu Dzar ini salah satu yang as-sabiqunal awwalun, pertama-tama masuk Islam. Dan Sidin ini sangat menyukai kehidupan akhirat. Abu Dzar Al-Ghifari. Apa aja Sidin? Qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Jadi Sidin ini pernah bertanya kepada Nabi. Nah, pertanyaan ini muncul karena sahabat itu sangat bersemangat untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Lalu bertakon, ayyul a'mali afdal. Nabi, amalan apa, ibadah apa yang paling afdal? Lalu ujar Nabi apa? Al-imanu billahi wal jihadu fi sabilih. Beriman kepada Allah dan wal jihadu fi sabilih, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gasan apa gerang berjuangnya itu? Li'la'i kalimati, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dulu, beriman kepada Allah. Lalu yang kedua adalah berjihad di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau maknanya al-jihadu fi sabilillah ini apa ngarannya nih, meninggikan kalimat Allah, maka itu tidak hanya terbatas dalam pertempuran saja.
termasuk hal-hal yang lain itu bagian daripada meninggikan, memperkuat agama Islam, itu bagian daripada jihad juga. Walaupun mungkin di hadis ini yang lebih spesifik itu kepada yang peperangan pertempuran, mempertahankan itu. Tapi selama hal tersebut adalah mempertahankan keislaman, mempertahankan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada al-jihad. Misalnya kayak ini Al-Qur'an dihina disambati. Nah, tapi yang menyambat ini di TikTok aja, Bang. Di TikTok. Nah, salah satu jihadnya apa berarti? Berarti ada balasan, ada counter, pembalasan atau apa ngarannya, pembelaan. Nah, gasan apa? Gasan warga TikTok mengenai penghinaan Al-Quran, itu contoh. Haruslah jadi balas iya gitu, supaya orang ada membarang. Kadang nangka itu tuh bisa orang kita juga gitu, karenanya mungkin entah di manakah belajar sangkut apa gitu. Itu harus diperjelas. Itu al-jihadu fi sabili. Nah ini innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah Ta'ala itu membeli orang mukmin dirinya dan hartanya itu bi anna lahumul jannah, maka balasannya adalah surga. Lalu betakon pulang Abu Dzar nih. Betakon. Abu Dzar ini termasuk sahabat yang gemar beribadah, lawan Sidin ini kada tapi memikirkan dunia. Aur akhirat aja, dunia tapi pikirkan. Sampai Sidin ini pernah dalam suatu riwayat betakon lawan Nabi hendak minta jabatan. Kenapa? Gerang maksudnya itu. Jadi kayak ini, sahabat Nabi itu ketika diberi jabatannya amanah, kayak kepercayaan dari Nabi. Oh ini kawan yang menggawi nih gitu. Jadi sesuatu apa ya? Sesuatu kebanggaan lah dapat dipercaya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Dzar ini datang lawan Nabi, Nabi aja, beri pangulun jabatan supaya dapat amanah juga gitu. Dipercaya Nabi. Ujar Nabi, kada awa bang, anta dhaif, kamu itu lemah. Lalu kan dibahas tuh kan, lemahnya tuh lemah ya pegerang. Maksud lemah itu, oh sekalinya lemah tuh lain yang lemah kada kuat gitu. Kada tegas, kada. Sidin ini maksud lemah itu adalah orangnya akhirat benar, kadang kartabi dunia. Nah, jadi bilanya kayak Abu Dzar ini mau empati kita ngalih benar. Contoh misalnya lah, contoh hari siang, ini kada bulan puasa bang lagi sahnya. Hari siang, azan zuhur, parut lapar, maka ngantuk. Nah, di antara tiga pilihan ini mana dulu digawe? Semen juhur kah? Sudah juhur kisahnya. Mata ngantuk, guring kah dulu atau makan kah dulu? Namun orang kada tahu dunia, kada mikirkan dunia gitu. Diusahakan, oh semen juhur aja gitu. Memang semen juhur bagus kan. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan bilanya harinya panas kayak itu. Fa'abridu bisolah, kawa dinginakan setumat kata, di lalabihi supaya kada terlalu panas. Atau dalam hadis lain itu bila makanan sudah dihidangkan, makan dulu kata. Riwayat lain kayak itu juga, bilanya anak sembahyang mata ngantuk, goreng dulu kata, supaya sembahyangnya kada layau. Nah, itu pilihan. Atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kayak itu juga, kehidupan sehari-hari. Bersodakoh itu kadida batasannya, batasan banyak, batasan sedikit, maksudnya terserah aja seapa kawa. Nah kayak itu bang, amun kawa sebanyak-banyaknya kayak itu, tapi amun kada kawa bang seapa kawa. Nah Abu Dzar tuh kada kayak itu, pokoknya bilanya masalah akhirat gas terus. Kada kawa nih, maksudnya bilanya melakukan kebijakan gitu, mengeluarkan kebijakan atau peraturan, karena seberatan orang ada kamu mempati, karena standar sidin itu tinggi benar gasan akhirat. Nah ini jar Nabi maksudnya antal dhaif,
lain anta dhaif. Sidin itu apa ngarannya nih, lemah yang tadi. Makanya di akhir umur Sidin ini memang sudah diprediksi Nabi ikam kaina waktu di akhir umur berdiam di Rabdah, terasing. Nah, jadi menurut riwayat itu kayak ini Sidin ini menagur pemerintah waktu itu sahabat juga itu. Karena sahabatnya ini terlalu mewah. Nah, kasusnya sahabat yang terlalu mewah ini sebujurannya waktu di zaman Sayyidina Umar, Sidin itu meninggal di zaman Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Umar yang pejabat mewah ini kan sudah pernah dikau Sayyidina Umar. Kenapa jadi kamu kayak itu nah? Terlalu mewah. Ujar Sidin, yang sahabat jadi gubernur nih. Di wadah kami, di daerah kami itu pakaian kebesaran itu jadi kehormatan. Jadi harus berbaju yang bengkeng, harus nang larang gitu. Amun di Madinah itu ada Sayyidina Umar kan berdiam di Madinah. Di Madinah tuh orang ada tapi melati baju atau orang tahu aja sosok itu khalifah, ini orang alim, nya kan tapi melati bajunya atau. Makanya Sayyidina Umar itu baju itu bertambal gitu. Padahal khalifah dah. Tapi di Madinah itu ada masalah. Kada masalah, orang tetap menghormati Sayyidina Umar. Kada ada yang menyambati itu jarang apa jadi khalifah mah tapi berduit lah. Kada nang itu ada. Di Madinah lain. Nah, yang sahabat Nabi nang Saikong nih Sidin di daerah Syam. Di Syam itu apa ya? Gaya berpakaian itu diperhatikan. Nah, ini yang dikritik Abu Dzar. Dan Sidin tuh ngeri benar itu. Maksudnya standarnya tinggi benar. Lalu diambil kebijakan Sidin diasingkan supaya kadang alih orang di Rabdah sampai Sidin meninggal di situ dan yang menyembahyangkan rombongan sahabat juga. Ada yang lewat rombongan sahabat lalu menyembahyangkan. Makanya Sidin semangat benar masalah ibadahnya. Lalu Sidin bertakon pulang lah. Ayyur riqabi afdal. Rekab itu adalah budak. Jadi zaman itu tuh budak masih ada. Budak apa yang paling afdal dimerdekakan nah itu. Jadi budak ini statusnya lah budak nih nah. Inya berdiam di rumah majikan. Lalu nang menghidupinya siapa? Si majikan. Sudah. Samalah budak nih lawan pembantu, kada sama. Walaupun mungkin gawiannya mirip-mirip, tapi kada sama. Kada samanya di mana? Budak itu inya kada boleh kemana-mana karena dirinya awaknya nih nah ampun tuannya. Tapi bilanya pembantu itu adalah pekerjaan, ada akad begawi itu nah ada pembantu itu begawi. Nah budak itu inya awaknya gini kada bisi, kada boleh kemana-mana. Dosa besar lah, termasuk dosa besar apabila budak itu melarikan diri dari tuannya. Dosa besar. Disuruh tuannya bersihi halaman, ya. Membersih rumah, ya. Memberi makannya kambing, ya. Gawi budakan. Nah, dan budak ini dijual. Jadi misalnya kayak ini nah. si A nih bisi budak rajinan budaknya. Cuma gak tuha bang, tapi rajinan. Anak mencari budak hanyar pulang. Lalu dijualnya budaknya nih. Nah tergantung bertawaran lawan orang. Semakin budak tuh rajin, larang. Rajin serba bisa, nah larang tuh budaknya. Rajin cangkal kata pingalnya disuruh, wah larang nih budaknya. Sudah dijualnya si A nih menjual budak. Nah kayaknya mencari pulang kalahin budak. Nah mungkin tanam kawagasan begawe. Nokare dasar menokari manusia kata. Mana jujur kayak apa bahari? Karena bahari itu dasar sudah ada tuh nah. Nah, orang dapat budak nih bang kayak apa? Kalaunya dalam hukum syariat yang sah jadi budak itu adalah ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Orang kafir ini kalah. Nah, tawanan baik itu kekanakan atau bebinian itu yang jadi budak. Tapi yang menurut orang zaman bahari itu yang jadi budak. Ini contoh aja. Anak angkat Nabi Zaid bin Harisah itu nya padahal orang merdeka, asli orang merdeka, cuma pas lagi kanakan sini nih kalau nyor tangkap orang.
lalu dibawa ke pasar dijual, itu. Ini sama kayak kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kan Nabi Yusuf itu di sumur, lalu ada kapilah lewat, pas kan menimba di sumur tuh. Tanya Nabi Yusufnya besing gantong ditimbaan tuh. Najar orang itu. Kita jual jajar. Kita jual aja ke Mesir, desa dijual kan. Nah itu bahari. Jadi bisalah ini kisah bari lah. Kekanakan tuh hilang, bisa kayak itu. Karena dulu budak bulik kena awal lagi gitu. Nah, lalu Abu Dzar makanya bertakon, budak apa nang dimerdekakan pahalanya banyak? Memerdekakan tuh budak itu bahari lah. Ini amal ibadah nang wah ini kadeda. Salah satu ibadah, salah satu sodakoh yang banyak pahalanya memerdekakan budak. Wah ini kadeda lagi, karena budaknya kadeda. Sayyidina Abu Bakar itu pahala sidin genal karena waktu awal-awal Islam sidin yang memerdekakan beberapa ikung budak. Termasuk yang paling terkenal itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal itu masuk Islam. Lalu disiksa tuannya. Jar Sayyidina Abu Bakar, ini aja aku tukari aja nah. Ditukari Sayyidina Abu Bakar, lalu dilapas sidin, maksudnya dibebaskan sidin. Sehingga Bilal ini jadi orang merdeka, beiman nyaman gitu. Sampai jadi budak. Jadi budak nih uyuh lah, nyata uyuh bener. Ini kada begaje. Jadi budak ini kada boleh memiliki aset. Misalnya kayak itu nah, misalnya kayak ini. Budak ini begawe dua orang. Dijuling orang duitnya tuh lain ampun budak tuh ampun tuannya. Gitu. Jadi kayak tuannya tuh kayak apa ngarannya nih memiliki sepenuhnya bang budak tuh. Makanya Abu Dzar ini bertakon budak apa yang bilanya dimerdekakan pahalanya banyak. Lalu ujar Nabi anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Nah, ujar Nabi yang paling baik dan harganya larang budak tuh. Pokoknya budak yang paling banyak pahalanya itu dimerdekakan itu adalah budak yang nyarajinan benar, harganya larang. Nah itu bilanya kalau memerdekakan itu pahalanya banyak ujar Nabi. Amunya budaknya sudah pengoler, penggaringan. Nah, ini tuannya asanak melapas aja dah. Ngali mahara gujar. Mau yuhim beri makan aja, nya kan wajib diberi makan. Qultu fa illam af'al, lalu jar Abu Dzar amun nulun kada menggawi pang ya Pak. Tu'inu sani'an aw tasnau li akhraq. Nah, sani'an ini adalah apa ngarannya nih? Orang yang sini tulisannya fa in lam af'al fa in lam aqdir ala dzalik, bilanya kada kawabang menggawi itu kayak apa? Tu'inu sani'an bi tanzilil mudhari' manzilatul masdar bi taqdiri an qabla al fi'l fal afdal ana sani' fa huwa qawli. Sani'an, tapi riwayat lain menyebutkan dha'ian ay dzaya'in min faqrin au ayalin. Ini orang yang tidak memiliki orang yang tidak berpunya, nah ada bisa apa-apa gitu, menolongi itu. Nah lalu si ini bertakon pulang, Abu Dzar ini bertakon pulang, ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Sesudah si ini bertakon banyak ibadah-ibadah nih Nabi bilanya ulun nah seberatan pian sambat tadi kada kawa menggawe naon gawe apa nang ulun gawe. Ujar Nabi taqufu syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik, muttafaqun alaih. Bilanya kada kawa menggawe amal ibadah tadi yang sudah disebutkan tadi, berarti ini bisa juga termasuk ibadah-ibadah yang lain. Kada tapi kau beribadah tuh nah mengaji ini bebayannya aja sampat sembahyang ini nang wajib aja nang sunah tapi kau digawe apa yang kau digawe pulang tuh namun kada kawa juga. Nah jar Nabi ada taqufu syaraka anin nas, jangan menjahati manusia, jangan berbuat jahat lawan manusia.
fa innaha sadaqah minka ala nafsik. Karena nang kaya itu menahan diri kada mengganggu orang, itu adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Nah itu. Jangan ibarat itulah menolongi kada kawa, mengganggu barang kada, nah itu. Jadi misalnya ada orang nih lah beribadah tapi banyak kada, pas-pasan, tapi mengganggu orang kada, nah itu sih bener dah. Menggibah kada, menzolimi kada, menjuliti, wah ini menjulit, isi di kolom komentar menyambati kada jua gitu. Ada itu. Ini nang lagi rame nih, orang salah komen, nang mana orangnya, nang mana nang disambati, salah sasaran. Kada tahu membedakan mana Sandra Dewi lawan Dewi Sandra. Salah, luput benar, salah. Ini nah berarti niatnya orang ini dasar anak menyembati gitu. Luput menyembati orang tenalah ada boleh itu. Apalagi salah sasaran, nah ini liwarnya. Makanya ujar Nabi, takufu syarraka anin nas. Kada mengganggu orang, nah itu sudah bagian daripada sedekah. Jadi ada orang lah, ini pajak kapitalnya, nah itu bisa jadi pahalanya ganal. Apalagi bulan puasa nih, amun kawa kada apa-apa itu nah. Ada melihat pina kasus atau apa-apa harus dibacai supaya kada tombol 4. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini dari Abu Dzar juga sama. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah. Yusbihu itu amun secara arti adalah pagi. Nah, apa kira maksudnya? Idza asbaha saliman minal afati baqiyan alal hayati allati tatimu biha manafi'u af'aluhu sadaqah azimatun syukranillahi ta'ala ala azimi minnatihi ala anna sadaqata tarfa'ul bala fa bi wujudiha an a'dha'ihi yurja dawamun difa'il balai anha. Jadi setiap apa ngarannya nih, sendi-sendi kita ini ada sedekahnya. Sendi kita ini ada sedekahnya. Faqulu tasbihatin sedekah. Setiap bacaan tasbih itu adalah sedekah. Wa qullu tahmidatin sedekah. Setiap alhamdulillah sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah sedekah. Wa qullu takbiratin sedekah. Setiap membaca takbir sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah. Nah, sudah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Jadi setiap sendi-sendi kita ini harus disedekahi. Nah itu. Nah, kayak apa caranya? Kan sendi kita ini banyak nih di awak. Kayak apa caranya supaya kawa disedekahi? Ujar Nabi, wa yujzi'u min dzalika. Jadi cara mensedekahinya adalah rak'atani yarka'uhuma minad duha, sembahyang duha. Itu sudah membackup keperluan sedekah di awak kita. Itulah, jadi sedekah itu bentuknya banyak. Memang nomor satu sedekah itu adalah memberikan materi, amwal, mal, harta. Nah, tapi kada terbatas itu. Membaca tasbih, tahlil, takbir, menyuruh orang yang baik, melarang kemungkaran, itu juga bagian daripada sedekah. As-salis. Nah, ini hadis yang berikutnya, ini dari Abu Dzar juga, pas Abu Dzar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Jadi ujar Nabi, uridat alayya, diperlihatkan, ditampaikan a'malu ummati, amal-amal umatku. Jadi Nabi ini kayak dapat laporan. Nabi ini ada dapat laporan amal ibadah umat sidin gitu. Umat sidin beratan, si ano sembahyang ini, si ano menggawe ini. Nah, Nabi itu ada laporannya.
Ada laporannya beratan. Kayak apa aja ramun maka banyak benar uyuh lah Nabi aja dapat laporan itu. Kada bang, yang sudah ada formatnya. Sekira Nabi ada uyuh melihatnya. Hasanuha wa sayyuha. Nang bagus Nabi tahu, nang kada bagus Nabi tahu. Fa wajadtu fi mahasini a'maliha, maka aku dapatkan, aku temukan ujar Nabi fi mahasini a'maliha, dari apa yang bagus dari perbuatan itu adalah al-adza yumatu anit tariq. Nah, maksudnya itu apa gerang? Al-adza yumatu anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Misalnya ada duri di pinggirakan, ada batu di pinggirakan. Pokoknya yang menghalangi jalan. Oli, nah oli ini termasuk banyak. Bahan oli itu tumpah di jalan tuh. Kayak apa cara menyingkirkannya? Pakai pasir. Namun olinya disikat kepintaran bang di aspal. Ngalih ya toh. Nah, rancak orang dendeki pasir. Lalu apa lagi? Itu yang pertama lah. Wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Ini bang kada mungkin bang ada kejadian wah ini. Tapi zaman dulu kawak itu. Nang kada baik itu apa? Jangan Nabi lah amal nang kada baik. Beludah di masjid tapi kada dikubur. Kan aneh nih, maksudnya bergerak. Jadi kayak ini masjid Nabi itu bahari lah. Masjid Nabi itu berdinding nih. Hatapnya itu pelepah kurma. Lawan hatapnya ini kadang nang hatap pinapisit kada juga. Jadi bilanya malam tuh sahabat tuh sembahyang, langit tuh kelihatan. Makanya ada teguran, sahabat tuh bilanya sembahyang jangan melihat ke atas. Misalnya Imam Nabi membaca ayat, lihat ke atas rame, Allah melihatnya macam-macam bintang, ada teguran nggak tuh, jangan melihat ke atas. Amun kita insya Allah kada ada melihat ke atas. Lantainya pasir kan. Jadi kada betehal, kada dasar pasir aja. Dan pasir ini panas. Pasir ini panas itu. Nah, jadi jar Nabi salah satu perbuatan yang kada baik yang jahat itu adalah beludah di masjid. Di pasir beludah. Tapi kada la tudfan, kada ditutupi. Nah, ibarat kayak kucing tuh mbah behera dibiarkannya aja. Nah, pindah kisah-kisah menguir aja dibiarkannya aja. Kada bakal bang kucing lah. Ini kisah manusia tuh. Nah, makanya kan ada hadisnya kisah orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy itu adalah Arab yang nomadennya, pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, ada bisi rumah, ada kayak kampung. Ini dasar Arab Baduy itu dasar kayak itu. Jadi misalnya sini ada sumber air nih, kasih nya. Pindah habis, pindah pulang, nah itu Arab Baduy. Nah Arab Baduy ini orang yang kada tahu dibasa. Bepandir tuh kada betata kayak itu. Etika kada tapi pahamnya atau ini dasar itu. Makanya ada orang Arab Baduy ini datang lo Nabi itu bepandir beberang aja. Ini dasar kada tahu sandar. Nah, jadi pernah kejadian ada orang Arab Baduy ini ke masjid. Kami di dalam masjid. Dasar kami di dalam masjid. Sahabat nih sarik kayak kan? Sarik. Kami kayak apa Arab Baduy ini berpikir lah. Jangan di luar masjid lah. Di luar masjid kayak itu nah. Kemana di ujung? Ini di dalam masjid dasar kada tahu lalu. Kada tahu ukuran nang etika tuh kada tahu itu. Di mana Nabi itu ada. Kayak apakahnya sih dia tuh berpikir tuh nang Arab Baduy ini. Sahabat ini macam-macam, ada yang menampar, ada yang meninjak dah, memangkong. Ini tuh jar Nabi jangan diapai, biarkannya sampai tuntung. Bujur jawab bang. Lagi kami ditinjak, ya kaminya kasih toko mari. Lagi kami dipangkong, tegugurnya, kaminya kan kasih toko mari. Jadi Nabi biarkannya sampai tuntung. Imba sudah tuntung, lalu disimbur sekali, dah habis. Nah ini dalil tentang ini bilanya tanah bang, khusus lah tanah. Ada kami di tanah, disimbur sekali, sudah tuh bersih. Karena najisnya tuh tinggalam. Nah itu aja. Ini beda lawan kayak keramik kita, itu beda.
Kayak itu aja Nabi disimbur dah habis. Nah, nang ini tadi Bang beludah tadi. Nah, itu karena pas amun wah ini insyaallah kada Bang. Kada orang kada mungkin gitu. Kejadian kada mungkin. Bahkan orang yang kada suka ke masjid gini tahu aja nang kayak ini. Konteksnya Bang berarti nang wayah ini kayak apa? Berarti yang lain lah itu. Yang lain lah. Pokoknya jangan merigati masjid lah. Merigati masjid. Nah, mungkin dia dihubungkan lawan yang ini ada hubungannya lah. Berarti menjaga kebersihan masjid. Menjaga kebersihan toilet di masjid. Nah, itu juga salah satu bagiannya. Lalu hadis keempat. Nah, dikit lagi. Ar-Rabi' anna nasan qalu. Ini Abu Dzar juga berkisah meriwayatkan. Dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim. Jadi ada an-nasan, ada beberapa orang datang kepada Nabi. Nah, nasan ini maksudnya para sahabat Nabi yang apa ya? Ekonominya itu menengah ke bawah. Ekonomi ini menengah ke bawah. Lalu datang lawan Nabi. Ya Rasulullah, zabahlud dusuri bil ujur. Apa ngaranya ini? Orang-orang yang apa ya, orang-orang yang punya berduit nah, ini banyak benar pahalanya. Yusalluna kama nusalli, buhannya itu sembahyang sama kayak kami sembahyang juga. Wa yasumuna kama nasum, buhannya puasa ya sama kayak kami puasa juga. Tapi mereka nah ini wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Kami kata kawa kayak apa Nabi? Lalu Nabi membisai. Nabi ini membisai. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi annabi kulli tasbihatin sadaqah. Ujar Nabi, artinya itu mereka, maka kan Allah ada memberikan gantinya, ganti sedekah itu nah. Apa gerang? Setiap tasbih sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap tahmid sedekah. Ini mirip hadis lawan sebelumnya. Wa kulli tahlilatin sedekah, setiap tahlil sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, menyuruh orang berbuat baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, menangati keburukan sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Nah, dan setiap buduknya kemaluan sedekah. Maksudnya bergerang. Nah, wa fi bud'i ahadikum sedekah itu bahasa sederhananya adalah berhubungan dengan pasangan yang halal, itu sedekah juga. Berhubungan dengan pasangan yang halal itu sedekah. Jadi sahabat ini bingung. Nabi jen ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Sahabat ini bingung. Jadi pemikiran sahabat itu kayak ini nah. Ibadah itu sesuatu nang alih uyuh, sedangkan dosa sesuatu yang nyaman, cocok lawan nafsu. Nah kayak itu. Makanya betakon, Nabi jar berhubungan lawan istri lah bahasanya. Ini betakonnya mungkin lagi lah. Sedekah juga lah jar. Anehnya jar. Ayat di ahaduna syahwatahu. Nabi kayak ini nah Nabi nah. Jadi kami bingung nih nah. Inya ini kan lagi benapso nih lawan bininya gitu. Lalu ditunaikannya. Nah kayak itu sedekah juga lah gitu. Nah kayak itu mau pahala juga lah. Nah kayak itu nah. Bingung. Karena perkiraan lah kemungkinan kayak nang nyaman-nyaman tuh kayaknya lain gesen pahala nah kayak itu. Wa yakunu lahu fiha ajrun, ada pahalanya sekalinya lah ya. Lalu Nabi menjelaskan nih. Lau wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Coba bayangkan, kalau seandainya dia berhubungan badan dengan yang tidak halal, pasangan yang ada halal kayak itu. Bahasa lainnya berzina. Akana alaihi fiha wizrun, nah kayak itu berdosa kalau. Lalu ujar Nabi, faqadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun.
Nah kayak itu juga bila nya berhubungan badan lawan pasangan nang halal itu berpahala, lawanan dari orang yang berhubungan badan berzina, nah itu berdosa. Nah ini apa namanya nih maksud yang bayan apa namanya kasar itu turukil khair, banyak jalan kebaikan. Bila dompet lagi kanker, kantong kering, sedekahnya lain duit, sedekahnya banyak tasbih, tahlil, nah banyak yang itu. Tapi bilanya duit lagi banyak, nah di situ sedekahnya. Makanya setiap orang itu memiliki potensi, memiliki peluang untuk ibadah menurut versi masing-masing. Nah, amun orang berjualan tuh pangjar, sedekahnya apa aja? Maulah menyedekahkan barang nan dijual, ada lagi nan dijual. Berjualan bujur-bujur, kadang mengerampot, itu bagian daripada sedekah nih juga. Karena apa? Itu berbuat baik, bagian itu juga. Jadi amun orang berjualan, dalam misalnya berjualan contoh, mungkin menuntut ilmu terbatas, sembahyang terbatas, berjualan dah itu. Mengaji mungkin karena macam-macam, ada kok banyak lah. Tapi salah satu yang berpeluang pahalanya banyak ya tadi begawinya bujur-bujur. Amun dalam bahasa hadis itu al-ihsan, profesional. Nah ini bagian daripada membanyakkan pahala. Nah di bulan Ramadan ini apalagi kita sudah di sepertiga terakhir, nah ini banyak-banyak kita beribadah, mudah-mudahan pahala dilipat gandakan. Sedikit lagi 20 hadis lagi. Al-Khamis, hadis yang kelima, ini sama dari Abu Dzar juga, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kamu meremehkan, la tahqiranna, janganlah kamu meremehkan minal ma'rufi syai'an, daripada kebaikan walaupun sedikit, walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, walau kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis. Karena nang sedikit ini bisa jadi rahmat Allah di situ. Jadi di hadis di sini juga di bab taubat, hadisnya panjang tuh. Ini pembunuh sudah membunuh 100 ikong. Lalu pas sudah 100 ikongnya hendak menuju tuan guru gesan taubat, di tengah jalan mati kan? Tengah jalan mati. Nah, lalu malaikat rahmat lawan malaikat azab ini datang berebut. Ujar malaikat azab, ini jatahku. Karena apa? Ya sudah membunuh 100 ikong. Yang malaikat rahmat kada jatahku. Karena nih hendak taubat dah. Behual, lalu malaikat Jibril datang membisai, menengahi jadi wasit. Walhasil apa? Orangnya ini soalnya jatah malaikat rahmat. Gara-garanya apa? Nah ini yang maksud ada hubungan lawan la tahqiran minal ma'rufi syai'an. Bebaliknya tuh arah ke tuan guru gesan taubat tadi. Jadi selisihnya sekilan ya kurang lebih. Sekilan itu yang menentukan inya dapat rahmat Allah, kada jadi dapat azab. Ini yang la tahqiran minal ma'rufi syai'an. Walaupun kita mau ngurihingi orang aja itu. Bisa jadi orang tuh anak bunuh diri dah. Gara-gara dikurihingi kayak jadinya bunuh diri. Bisa jadi kayak itu. Bisa jadi orang ibah diampihi begawe. Misalnya pada tetamu kawan dikurihingi, semangat pulang hidup. Terjadi. Karena kayak ini masalah mengurihingi lah. Psikotes itu, yang psikotes itu yang berapa ratus soal tuh nah. Salah satu pertanyaan itu ada ini, apakah Anda mau bunuh diri? Amun orang sehat walafiat normal, pertanyaannya kayak apa ya? Saya mau bunuh diri. Tapi bagi orang yang sudah stres tinggi luar biasa, pertanyaan bunuh diri ini ada pertanyaan solusi. Kayak ini nih bagus nih kayak digawe. Di Jepang itu kan tingkat bunuh dirinya tinggi gitu. Karenanya tekanannya luar biasa. Nah, orang bunuh diri ini bilanya dibisai, dikurihingi bisa jadi batal. Nah, makanya tuh la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Lalu hadis yang terakhir. Nah, pas nih. Ini dari Abu Hurairah
Abu Hurairah itu ngaranceun Abdurrahman bin Sakhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu fi asyams. Jadi setiap sendi kita itu ada sedekahnya. Nah, setiap hari itu matahari terbit kita wajib sedekah awak nih modelnya. Harus disedekahi itu. Kayak apa caranya mensedekahi awak tuh? Itu. Ta'dilu bainas nain sedekah. Kamu adil di antara dua orang itu sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha matahu sedekah. Ada laki-laki hendak naik ke tunggangan, barangnya diandakakan sedekah juga. Membantu orang mangkat barang sedekah juga itu. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Kata-kata yang baik sedekah. Semangatlah, mudahan lancar, mudahan berpahala pian, sedekah. Memberi semangat, menyala abangku, sungguh semangatnya. Bisa juga sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamsyiha ila salati sedekah. Dan setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat sholat sembahyang berarti kelanggar nih, itu sedekah. Misalnya pangjar kayak ini, misalnya mulai rumah aku jar hendak supaya pahala banyak, berjalan kada kayak biasa tapi berjalan bakaraut. Gitu. Rugi lah malaikat kada rugi, hitung tetap kan. Wa tumitul adza anit tariq sedekah, dan menyingkirkan gangguan di jalan ini sama kayak hadis sebelumnya sedekah juga. Ini adalah beberapa amal ibadah. Jadi dari hadis-hadis ini Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihinnya Sidin hendak menjelaskan bahwasanya jalan beribadah itu banyak. Jadi kadada istilah jarakone kada kawa beribadah gawian banyak, hauran macam-macam, pasti ada jalannya. Pasti ada jalan menyebarkan kebaikan itu pasti ada. Wah, ini Bang disesuaikan, kita men-share sesuatu yang baik dapat pahala juga. Kita men-share info pengajian dapat pahala juga. Kita men-share info tentang orang beribadah dapat pahala juga. Banyak ini dah cara-caranya yang jelas. Apapun kebaikannya, bagaimanapun bentuknya, itu dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sesuai hadis Nabi tadi apa? Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Minta halal minta ridha subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.